saya Winda. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari PSAK 46 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan atau PPh, baik pajak kini maupun pajak tangguhan. Nah, PSAK 46 mengadopsi konsep deferred tax, yaitu pajak tangguhan, berdasarkan perbedaan antara laba menurut akuntansi dan laba menurut perpajakan. Kemudian tujuannya yaitu untuk menentukan perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan, menyajikan beban pajak secara wajar dalam laporan laba rugi, dan mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan, memberikan informasi yang relevan kepada pengguna laporan keuangan, kemudian menyesuaikan dampak pajak dari transaksi masa kini dan masa depan. Nah, untuk pajak kini adalah jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan laba kena pajak pada periode berjalan. Rumus pajak kini sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pajak. Contoh, PKP-nya yaitu 500 juta, kemudian tarif PPh-nya adalah 22% dan pajak kininya sebesar 110 juta rupiah. Maka jurnalnya yaitu beban pajak kini didebit dan utang pajak penghasilan dikredit. Untuk ruang lingkupnya, PSAK 46 ini mengatur pajak kini atau current tax, kemudian pajak tangguhan, deferred tax, kemudian aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan, dan pengungkapan pajak dalam laporan keuangan. PSAK 46 tidak mengatur pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak daerah, dan restribusi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan permanen dan temporer. Yang pertama, perbedaan permanen, yaitu perbedaan yang tidak akan berbalik pada masa yang mendatang. Contohnya seperti denda pajak, sumbangan tidak boleh dikurangkan, penghasilan yang telah dikenakan pajak final, dan tidak menimbulkan pajak tanggungan. Yang kedua adalah perbedaan temporer, yaitu perbedaan yang akan berbalik pada periode berikutnya. Contohnya seperti penyusunan fiskal berbeda dengan penyusunan komiserial, penyisihan piutang, imbalan kerja, dan menimbulkan pajak tangguhan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan adalah manfaat pajak yang akan diterima perusahaan di masa depan. Akibatnya yang pertama adalah rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Yang kedua, beban yang belum boleh dikurangkan secara fiskal. Contohnya seperti cadangan piutang menurut akuntansi 100 juta. Menurut fiskal belum boleh diakui. Tarif pajak 22%. Cara mengerjakannya adalah aset pajak tangguhan dikali dengan tarif pajak. Jadi 100 juta dikali 22% sama dengan 22 juta. Halo, perkenalkan nama saya Syakila Sasawayuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak tangguhan. Pajak tangguhan merupakan pajak yang muncul akibat adanya perbedaan waktu pengakuan pendapat atau beban antara akuntansi dan perpajakan. Pajak ini tidak dibayar sekarang, tetapi akan direalisasikan pada periode mendatang. Tujuan pengakuannya adalah agar beban pajak sesuai laba akuntansi. Nah, yang terakhir aku akan menjelaskan tentang liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan adalah pajak yang akan dibayar pada masa mendatang akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Contohnya seperti pertama, penyusunan fiskal lebih besar daripada penyusutan akuntansi. Yang kedua, akibatnya laba fiskal lebih kecil sekarang tetapi akan lebih besar di masa depan. Yang ketiga, selisih tersebut menimbulkan liabilitas pajak tangguhan. Pengakuan pajak tangguhan. PSAK 46 menyatakan bahwa aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan manfaat pajak akan diperoleh di masa depan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak kecuali beberapa pengecualian tertentu. Pengukuran pajak tangguhan. Pajak tangguhan dihitung menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah ditetapkan pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan. Contoh,
data perusahaan. Perbedaan temporer yaitu 50 juta rupiah, tarif PPh-nya yaitu 22%, perhitungannya yaitu 50 juta dikali 22% yaitu sama dengan 11 juta. Jadi hasil pajak tangguhan yang diakui sebesar 11 juta. Penyajian dalam laporan keuangan pada neraca, aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disajikan sebagai aset atau kewajiban perusahaan. Pada laporan laba rugi, beban pajak terdiri dari beban pajak kini dan beban atau manfaat pajak tangguhan. Pada slide ini dijelaskan jurnal akuntansi yang digunakan dalam penerapan PSAK 46. Jurnal ini terdiri dari 3 jenis yaitu pajak kini, aset pajak tangguhan, dan liabilitas pajak tangguhan. Kelebihan PSAK 46, yang pertama, laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan transparansi informasi perpajakan. Yang ketiga, memudahkan investor menilai kewajiban pajak pada masa depan. Yang terakhir, mengurangi distorsi laba akibat perbedaan waktu pengakuan pajak. Kendala penerapan PSAK 46, yang pertama, perhitungan cukup kompleks. Yang kedua, membutuhkan rekonsiliasi fiskal. Yang ketiga, memerlukan pemahaman perpajakan dan akuntansi. Yang keempat, memerlukan estimasi atau manfaat pajak di masa depan. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo